Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak etnis, suku, dan kepercayaan. Tidak mengherankan jika dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia memiliki beragam tradisi unik yang berbeda-beda tiap daerah. Sebagian besar tradisi-tradisi ini masih dijaga hingga sekarang. Berikut kami sampaikan tradisi-tradisi unik yang hanya ada di Indonesia. Tradisi gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Tradisi gigi runcing ini dilakukan oleh suku Mentawai di Kalimantan. Dalam kepercayaan mereka, seorang wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titi atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita. Tradisi potong jari di Papua. Tradisi potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Tradisi yang terbilang cukup ekstrim ini dilakukan oleh suku Dani di Papua. Bagi suku Dani jari mempunyai arti yang lebih dalam. Disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga. Namun pada sekarang tradisi ini sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Nasu Palek di Papua, sama dengan Iki Palin. Tradisi nasu palek atau pemotongan daun telinga juga lumrah dilakukan sebagai tanda belasungkawa oleh suku Dani di Papua. Hanya saja tidak semua anggota suku Dani melakukan tradisi ini, namun hanya beberapa orang saja. Untuk menyembuhkan luka, biasanya mereka memberi obat-obatan tradisional yang lalu ditutupi dedaunan. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi selama parade tatung akan melakukan peragaan seperti debus. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Tradisi Tiwah adalah tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasa dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewut atau surga. Selain itu ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan. Tradisi Maknene dari Toraja Utara. Tradisi Maknene merupakan ritual dalam masyarakat Toraja Utara, di mana mayat yang sudah berusia puluhan bahkan ratusan tahun dikeluarkan dari liang kubur untuk dibersihkan dan diganti pakaiannya. Masyarakat Toraja percaya bahwa roh leluhur tidak pernah meninggalkan keluarganya dan selalu membantu keluarganya. Ritual Maknene adalah suatu cara untuk menghormati leluhur dengan cara menggalinya dari kubur, dan mengganti pakaian dan mendandaninya, kemudian membawanya pulang ke rumah. Ritual ini selain sebagai bentuk penghormatan juga sebagai obat rasa kangen kepada keluarga yang sudah meninggal. Konon katanya, dengan ilmu-ilmu yang dimiliki, mayat leluhur ini bisa berjalan dan datang ke rumahnya sendiri. Mekare-kare di Bali. Pulau Bali juga menyimpan sebuah tradisi unik yang dilakukan oleh para lelaki di desa Tenganan Pegeringsingan sebagai sebuah persembahan bagi Dewa Indra. Dalam tradisi ini, pria-pria dari desa tersebut akan melakukan pertunjukan perang dengan menggunakan daun pandan berduri sebagai senjata serta perisai rotan untuk menangkis serangan lawan. Setelah melakukan ritual ini, semua peserta Mekare-kare akan duduk dan menyantap makanan bersama-sama sambil diobati luka-lukanya. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Tradisi adu betis dilakukan salah satunya oleh masyarakat di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Boni, Sulawesi Selatan. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk syukur mereka pada panen. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini. Tarok di Madura. Di Madura terdapat sebuah tradisi untuk pembelaan harga diri ketika diinjak-injak oleh orang lain yang berhubungan dengan harta, tahta, dan wanita yang disebut carok. Pada intinya carok ini dilakukan untuk menjaga kehormatan. Dalam sejarah orang Madura, carok adalah duel 1 lawan 1, dan ada kesepakatan sebelumnya untuk melakukan duel.
Malah dalam persiapannya, dilakukan ritual-ritual tertentu menjelang corok berlangsung. Pasola di Nusa Tenggara Timur. Pasola merupakan sebuah tradisi yang dilakukan setahun sekali oleh warga Kampung Kodi, Kampung Lamboya, Kampung Wanokaka, dan Kampung Garoa di wilayah Sumba Barat. Pasola adalah nama perang ritual berdarah yang dilakukan oleh dua kelompok laki-laki terpilih di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Para lelaki ini menaiki kuda dan melukai satu sama lainnya dengan tombak kayu. Tradisi berupa adu ketangkasan menggunakan kuda dan lembing ini merupakan puncak acara dari pesta adat Nyale yang dilakukan untuk memohon restu terhadap dewa dan nenek moyang menjelang musim panen tiba. Dalam pelaksanaan Pasola, dua ksatria Sumba akan menunggangi kuda dan menyerang satu sama lain menggunakan tongkat kayu. Darah yang jatuh pada arena Pasola dianggap mampu membuat tanah mereka subur sehingga hasil panen berlimpah pada panen berikutnya. Berobosan di Jawa. Berobosan yang mempunyai arti menerobos. Tradisi ini dilakukan pada saat upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi berobosan, yaitu jalan bergantian sebanyak 3 kali di bawah keranda atau peti jenazah yang sedang diangkat tinggi-tinggi. Dimulai dari sebelah kanan, ke sebelah kiri, ke depan, hingga kembali ke sebelah kanan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang. Tradisi ngayau di Kalimantan. Tradisi tak kalah mengerikan bisa ditemukan di Pulau Kalimantan, yakni kayau atau ngayau. Ngayau adalah ritual pemenggalan kepala pihak musuh yang juga dianggap sebagai bagian dari upacara inisiasi untuk meningkatkan status seseorang. Menurut bahasa Dayak, kayau berarti musuh, sehingga ngayau artinya ialah memburu kepala musuh. Kepala-kepala tersebut biasanya dikeringkan atau diawetkan untuk menjaga mereka dari malapetaka. Bakar tongkang di Riau. Tradisi bakar tongkang ini dilakukan oleh etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapiapi, Riau. Ritual ini dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Suong yang digambarkan sebagai dewa dua sisi. Tradisi kebo-keboan di Banyuwangi. Tradisi kebo-keboan ini diselenggarakan setahun sekali setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuru, Banyuwangi. Pada ritual ini, mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau. Tabuik di Sumatera Barat. Tabuik adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-menurun. Upacara tabuik ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman terdapat cucu Nabi Muhammad SAW. Ritual suku Nawulu di Maluku. Tradisi lain dari suku Nawulu di Maluku yaitu persembahan kepala manusia karena dipercaya dapat menjaga rumah adat milik mereka. Lebih sadis lagi, tradisi awal ini bertujuan mempersembahkan kepala manusia sebagai mas kawin ketika sang pria ingin meminang seorang istri. Selain itu, ritual memenggal orang ini juga merupakan ritual penandaan seorang pria sudah dewasa. Saat pria sudah dewasa, dia diharuskan untuk memakai ikat kepala merah. Tapi untuk mendapatkan ikat kepala merah ini nggak bisa via beli di toko. Mereka harus terlebih dahulu memenggal kepala seseorang. Karena bertentangan dengan hukum Indonesia, ritual ini akhirnya dihentikan. Dan terakhir kali dilakukan pada tahun 2005. Grebek Syawal di Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta sudah terkenal akan kepiawaiannya menjaga kebudayaan leluhur secara turun-temurun. Grebek Syawal salah satunya. Grebek Syawal yang digelar setiap 1 Syawal merupakan wujud syukur Sultan atas hadirnya Hari Raya Idul Fitri setelah sebulan lamanya menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Perayaan tersebut berlangsung dengan cara mengarak gunungan kakung dan gunungan putri yang tersusun dari sayuran dan hasil bumi lainnya.
Gunungan ini adalah simbol sedekah sultan kepada rakyatnya. Acara ini cukup unik dan membangun rasa kebersamaan karena masyarakat diperbolehkan untuk berebut gunungan yang dipercaya membawa berkah dan kesejahteraan bagi yang mendapatkannya. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu. Tradisi ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah bintang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga serta memiliki kulit sisik emas.